Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari Top Ekonomi malam ini. Saya ingin ke Pak Antoni. Pak Antoni, apa kira-kira Pak solusi yang paling bisa segera dilakukan dan objektif supaya kemudian WUSH ini bisa diselamatkan juga, Pak Antoni? Ya, solusi tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini harus bisa dari proyek ya, dan secara finansial. Masalah kita saat ini adalah masalah finansial, masalah beban utang dan beban bunga yang kita tidak bisa bayar. Nah, ini yang harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Apakah ada kompromi pengurangan bunga dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah tetap bahwa kalau seandainya ini ada penyelewengan proyek dan sebagainya, ini harus ditindak. Yang ketiga adalah bahwa setiap proyek pemerintah kalau tidak dibundling lalu kemudian tidak boleh disusulkan. Jadi tidak boleh sekarang sini bahwa ada Jakarta Surabaya mau lewat Bandung mau lewat manapun itu langsung ditunjuk aja, tidak boleh. Yang bisa menunjuk itu cuma proyek pemerintah itu cuma 250 juta rupiah ke bawah gitu yang boleh langsung menunjuk. Dengan yang miliar itu tidak mungkin bisa. Ini harus ada tender, harus itu. Jadi kita mesti melihat siapa yang menentukan bahwa bunga 22% dan bunga 0,1% ini bisa diterima 20 kali lipat ini. Ini yang masalah utamanya, Bung Leonard. Baik, terima kasih Pak Antoni. Pak Toto, apa solusi untuk WUSH ini? Saya kira yang mungkin kurang kita dapatkan prioritas pembicaraan adalah sebetulnya juga bagaimana mengoptimalisasi dari sisi pendapatan atau revenue WUSH yang sekarang sudah jalan. Kan kita sudah perhatikan statistiknya ya, misalnya tingkat occupancy rate-nya masih rata-rata 50%. Misalnya, ya. Kemudian juga pendapatan dari non-fare box atau di luar pendapatan penumpang juga relatif masih kecil. Ya. Padahal di mana-mana pengoperasian kereta cepat itu juga salah satu sokongan besarnya adalah kalau propertinya juga hidup. Nah, jadi itu saya kira hal yang perlu menjadi prioritas ke depan bagaimana KCIC bisa mengutilize ya baik fare box maupun non fare boxnya lebih optimal. Tambahan biaya lagi dong? Ya sebetulnya itu tinggal mengutilisasi sarana yang seluruhnya sudah ada sebetulnya. Tinggal belum optimal kan? Tinggal bagaimana meningkatkan ini ya. Nah yang kedua saya kira juga yang lebih penting ini kan masalah menyangkut kredibilitas negara pada akhirnya. Sementara negara lewat Danantara juga lagi mencoba untuk bisa menarik lebih banyak global investor masuk. Jadi jangan sampai terjadi default atas kredit ini. Jadi saya kira negara kemudian juga BUMN-nya bersama-sama lah. Bagaimana menyelesaikan situasi ini supaya ada win-win solution buat semuanya. Terima kasih Pak Toto. Mas Andi, bagaimana? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden kita yang sudah akan sangat optimis bahwa ini masalah sudah dapat diselesaikan dan beliau adalah komandannya. Untuk itu saya hanya meminta kepada seluruh masyarakat kita gunakan WUSH. WUSH makin mantap. Oke, terima kasih. Prof. Harun, terakhir, apa yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan WUSH ini? Ya, ini kan masuk ruang ICU lah ya, analogi. Tadi udah truf kartunya udah disampaikan oleh Bapak-Bapak. Tadi truf yang belum disebut itu porsi equity ya, jadi itu truf terakhir lah kalau mau dimainkan. Jadi ya dari 60 silahkan mau 51 tuh batas lah ya. Jadi bisa 55 atau 57, disimulasi ulang lah oleh akuntan-akuntan kita kan. Nah yang satu lagi juga dalam ICU ini kita harus mendokumentasikan pembelajaran, ya, terutama governance, infrastructure development. Yang terakhir bicara ke Surabaya, saya pikir bagaimanapun kita harus dudukkan porsi-porsi resiko, porsi-porsi biaya pada tempatnya. Pemerintah, state budget, dan antara sebagai PINA ya, non APBN, kantong masyarakat ya, termasuk peluang-peluang properti. Tapi yang penting, saya duga seperti kasus Giant Seawall, saya kira ini layak dibuat otorita kereta api cepat. Kita harap apa yang independen. Ya. Baik, terima kasih. Kita harap apa yang kita bicarakan malam ini bisa menyumbangkan penyelamatan bagi WUSH. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.